Karena aku pernah baca ya bahwa kalau mau melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Gini, kenapa Allah memberikan kita rasa sakit di awal? Karena itu menjadi penentuan yang dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam nih ya untuk para sobat Rohis yang masih setia dengan channel FPRJ TV dengan program Podcast Polska. Oke, saat ini saya Lisa Ardila ditemani oleh salah satu akhwat nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya sobat-sobat Rohis yang sedang berada di rumah atau yang sedang beraktivitas? Dia adalah salah satu akhwat pengurus Polska yang punya prinsip yang kuat, pribadi yang tegas, dan juga sering menjadi pembicara-pembicara di media sosial, gitu kan, biasa di Google Meet, Zoom, atau lain sebagainya. Penasaran? Langsung saja nih, kita sapa dulu. Halo Kak. Halo Kak Liza ya? Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, kali ini nih, aku tuh penasaran loh Kak. Kan sebelumnya aku kenal Kakak tuh belum pakai cadar ya? Iya. Nah, itu tuh apa ya yang menjadi melatar belakangi Kakak untuk memutuskan aku harus pakai cadar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nih teman-teman juga dari beberapa teman-teman online ataupun teman-teman yang nggak online juga pengen tahu nih latar belakang dari saya itu seperti apa, kok bisa saya itu penasaran banget latar belakangnya seperti apa, kok bisa sih Kak pembawaannya tuh yang kayak monoton lah istilahnya kata orang gitu ya. Jadi awal mula ceritanya itu kenapa saya bisa berada di titik ini sekarang, karena dulu tuh sempet yang dimana tuh ada keinginan waktu SMP, ada keinginan yang mungkin bisa dibilang tuh karena mimpi gitu. Mimpi ya? Iya, mimpi. Hidayahnya melalui Iya, mimpi gitu? hidayahnya itu melalui mimpi, akan tetapi baru bisa ada progresnya itu waktu SMK gitu loh, pas banget pas mau masuk Rohis gitu. Rohis ya? Lagi-lagi Rohis selalu Iya, membawa perubahan. awal mulanya tuh gara-gara itu, dan mungkin juga dari deketnya teman-teman yang dimana mereka tuh backgroundnya juga Islami gitu. Nah itu menjadi acuan dukungan yang dimana hidupku tuh harus punya perubahan. Gak mungkin aku hidupnya tuh terlalu kayak gini-gini banget, yang dimana tuh harus punya aturan ya? Harus punya aturan, dan kita pun hidup gak bisa semau kita kan gitu. Itu latar belakangnya. Dan semakin lama ikut organisasi, kenal dengan orang-orang yang Masya Allah mungkin ilmunya sangat luar biasa, kayak Kak Lisa juga gitu kan, menginspiratif, dekat-dekat dengan orang-orang yang seperti ini, itu malah membuat semangatnya itu makin membara untuk hijrah lagi gitu loh. Karena ada salah satu teman saya online, dia pernah bilang hijrah itu kita nggak cuma satu kali, hijrah itu harus berkali-kali. Mungkin kayak hijrahnya itu awal mulanya kita dari merubah pakaian, ataupun misalnya dari merubah yang dimana kita yang dulunya nggak sholat jadi sholat gitu, ataupun kita merubah akhlak kita, itu banyak progresnya kan. Bahkan dari awal kita mulai hidup ini memang kita harus hijrah, yang namanya hijrah Perjalanan ya? Perjalanannya gitu. Dan kita pasti pernah ngira kan, orang tuh pada ngira hijrahnya itu kita kira cuman kayak merubah sholat ataupun cuma merubah tata perilaku. Ternyata enggak gitu loh Kak. Karena hijrah ini yang dimana merubah pandangan saya terhadap hijrah ini. Oh, hijrah itu kita bukan hanya cuma merubah akhlak, tapi merubah sikap kita. Terus juga mungkin yang dulunya ilmu kita itu dikit, kita tambah lagi ilmu kita, mungkin dengan kajian ya? Dengan ikut-ikut kajian, ataupun kita organisasi, terus juga kita ngikut forum-forum Rohis kayak gini, ataupun mungkin lagi kita menambah wawasan kita dengan berteman-teman dengan ya teman-teman yang ilmunya luar biasa lah gitu. Itu kita perlu deket dengan orang-orang seperti itu, karena hidup kita itu memang perlu gitu loh. Kita harus merubah. Karena aku pernah baca ya bahwa kalau mau melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Lihatlah siapa temannya gitu. Berarti itu benar ya, mempengaruhi sekali. Benar, mempengaruhi. Dan juga yang paling menampar saya pada hari apa itu pernah baca lagi tuh Quran, melihat lagi isi dari Al-Quran itu, yang paling menamparnya adalah Allah tuh pernah bilang ini, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan bumi
bumi tempat ini hijrah dan luas rezekinya dan banyak gitu loh. Jadi memang itu tuh mempengaruhi. Allah aja tuh udah bilang kalau kita mau hijrah, Allah tuh akan memudah segala sesuatu niat kita gitu loh. Jangan takut ya. Jangan takut. Kan ada nih teman-teman yang bilang, Kak aku hijrah tapi tuh aku takut nanti dijauhi teman-teman ataupun nanti ada orang yang mencela aku. Nah itu gitu. yang mau aku tanyakan nih. Setelah memutuskan untuk bercadar gitu kan, memutuskan untuk hijrah, ada nggak sih mungkin dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan yang kayak menolak gitu, atau kayak mengintimidasi lah, atau perspektifnya buruk tentang hal seperti itu? Oke. Mungkin dari pengalaman pribadi sendiri nih ya teman-teman semua, ya namanya kita awal mulai hijrah, pasti yang namanya kita tuh mendapatkan pengalaman yang berat gitu loh. Yang beratnya itu apa? Celaan dari orang lain, terus omongan-omongan caci maki yang tidak seharusnya untuk kita dengar. Karena gini, kenapa Allah memberikan kita rasa sakit di awal? Karena itu menjadi penentuannya, dimana penentuannya itu agar kita tuh bisa meyakinkan diri, oh aku mampu nggak melanjutkan jalan aku ke depannya gitu. Kalau ternyata kita mendapatkan gunjingan yang sentilan sedikit saja itu kita belum merasa mampu, maka kita harus merubah lagi tindakan apa yang harus kita sikapi mendapatkan celaan-celaan seperti itu gitu. Dan bagi aku pribadi, ketika orang nanya nih, Allah kamu ngapain hijrah, kamu tingkah lakunya seperti ini, terus kenapa sih kamu harus bernikah, harus bercadar, kamu tuh pasti gak akan bisa merubah diri kamu jadi lebih baik gitu. Kamu ngapain hijab lebar-lebar, kamu ngapain pakaian kayak ibu-ibu, karena kamu tuh belum tentu akhlaknya tuh bakalan bisa merubah kamu, enggak gitu. Karena statementnya gini, ya namanya kita hijrah sebagai para awal untuk menjaga aurat kita gitu. Yang namanya akhlak dan aurat itu tentu menjadi dua perspektif, beda konsep ya. Iya beda konsep, tapi itu sama-sama penting gitu loh. Karena prinsip aku gini, kalau kita mau merubah diri kita, tentu kita mulai merubahnya tuh dari diri kita sendiri. Gak usah denger celaan-celaan orang, karena yang namanya kita mau hidup, ya orang-orang lain itu hanyalah pendukung dan juga hanyalah pendamping doang gitu loh. Dan untuk saya pribadi juga, kenapa orang bilang udahlah kamu gak usah lah hijab-hijaban lebar gitu, karena gini, kenapa saya tetap memutuskan untuk menutup aurat walaupun akhlak saya belum baik, walaupun tingkah laku saya belum bagus banget, belum yang dikatakan sempurna lah gitu. Karena yang semua sempurna itu hanya milik Allah gitu kan, kita juga manusia ya. Kita juga manusia yang dimana kita tuh punya kesalahan, kita tuh hilang. Juga setidaknya itu kita dapat mengurangi dosa kita. Gitu loh, dengan kita menutup aurat kita juga dapat mengurangi dosa kita gitu. Karena mau bagaimanapun laki-laki yang kita miliki kayak ayah, kayak saudara gitu loh, terus kayak suami ataupun anak, itu nanti tanggungannya tuh mereka gitu. Mereka yang akan menanggung gitu ya. Mereka yang akan menanggung kita. Jadi setidaknya walaupun akhlak kita belum baik, mungkin dengan cara kita menutup aurat kita, itulah yang menjadi dorongan yang dimana kita mempunyai kesadaran gitu, Kak. Pernah baca juga nih, katanya kalau seorang perempuan ya yang keluar rumah dengan membuka aurat begitu, satu langkahnya itu bisa mendorong ayahnya gitu ya, mendorong ayahnya masuk ke neraka. Dan juga ada satu riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, itu setan akan mempercantik wanitanya ketika keluar rumah gitu loh. Jadi memang wanita itu sumber fitnah yang sangat luar biasa. Maka dari itu walaupun kita masih minim akhlak, setidaknya tuh kita mampu untuk menjaga diri kita sendiri walaupun kita belum bisa menjaga orang lain gitu. Kita belum bisa merangkul orang lain, sehingga kita bisa lah untuk berbuat baik pada diri sendiri. Iya, berbuat pada diri sendiri gitu. Oke, nah dalam perjalanan hijrah nih, tentu kan pasti ada lika-liku ya, atau seperti pengen ada rasa, aku pengen buka cadar gitu. Itu ada gak sih rasanya, atau pengen buka hijab gitu, melihat mungkin media sosial yang seperti sekarang ya, perkembangan anak muda zaman sekarang itu benar-benar jauh banget gitu lah, modern banget gitu, apalagi kita Gen Z gitu. Apakah ada rasa seperti itu? Kalau ada rasa yang dimana pengen lepas cadar itu pernah gitu, pernah terbesit, kayaknya aku cadaran kayak gini nggak ada kemajuan gitu loh, maksudnya tingkah laku aku tuh masih seperti ini, ataupun mungkin hijab aku kayak dipendekin, nggak dipanjangin lagi gitu loh, cukup kayak
sekedarnya doang. Pernah terbersit akan hal itu, akan tetapi aku mikir lagi. Gini, aku mikirnya sama juga pernah memotivasi teman-teman semua. Kalau ternyata kita hijrah, kita mengulang balik lagi ke awal kita hijrah gitu. Belum tentu ketika kita mau memulai lagi, orang-orang yang di sekitar lingkungan kita itu bakal mendukung lagi gitu loh. Karena kita awal mula hijrah aja tuh mendapatkan izin, mendapatkan dukungan, itu aja udah berat gitu loh. Masa kita mau mengulang lagi gitu loh. Setidaknya walaupun kita masih buruk dipandang orang, kita masih bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih gitu loh. Jadi untuk apa kita kayak capek-capek gitu loh Kak, mengulang lagi gitu. Karena nggak setiap orang bisa mendapatkan kesempatan kayak kita gitu. Kalau dari orang tua mendukung ya? Alhamdulillah dari orang tua mendukung. Awalnya tuh memang ada sih kayak gunjingan-gunjingan, tapi semakin lama kita semakin menyibukkan diri, orang tua itu pasti melihat anaknya gitu kan. Kayak aku udah berubah nih, perubahannya baik. Aku melihat anaknya tuh karena kita gini, kita nggak bisa pinter-pinter nasihatin orang tua kita dengan lisan, akan tetapi kita menasihati dengan perbuatan itu tadi. Karena kalau kita nunjukin perbuatan kita, bagaimana awal mula kita hijrah itu, ini anak aku nih berdampak baik gak sih? Pasti kalau kita tunjukkan sisi progres kita itu ke orang tua, pasti orang tua akan berpikir, oh ternyata anak aku hijrah itu bagus juga ya gitu loh. Yang dulunya mungkin sering keluyuran keluar malam, atau mungkin dulu sering teman-temannya toksik gitu kan. Alhamdulillahnya jadi punya teman-temannya bagus, mendukung, terus juga anak-anaknya ikut kajian, akhlaknya mungkin jadi lebih baik gitu loh. Nih, pesan juga nih untuk teman-teman, bahwasanya jangan pernah menasihati orang tua itu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kita tunjukkan langsung nih sikap kita. Kita pengen pakai jilbab syar'i, kita tunjukkan ini pakai jilbab syar'i dengan terus mengupgrade perbuatan kita ya, dengan sholat 5 waktu, terus dengan ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Sehingga orang tua itu percaya, oh dia makin baik dengan menggunakan seperti ini gitu. Nah, kalau dari sekolah itu ya biasanya jarang ya dibolehin untuk memakai cadar. Nah dari kakak sendiri mungkin dari sekolah itu mungkin ada hambatan. Dan itu bagaimana tuh mengatasinya? Apakah di sekolah itu memakai cadar? Gini, kalau di sekolah tentunya kita kayak sekolah-sekolah negeri ya, itu sekolah ada umum. Sekolah umum itu pasti ada yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan. Alternatifnya apa? Ketika kita yang sudah mengistiqomahkan untuk bernikab seperti ini, itu dalam posisinya kita masih sekolah, kan nikab ini kan kembali lagi kita ke hukumnya antara sunnah dan wajib. Kita mau mengambil hukumnya mana? Kalaupun memang sekiranya karena udzur, karena kepentingan yang dimana kita memang nggak bisa untuk mengistiqomahkannya itu di lingkungan sekolah, maka kita mengambil alternatifnya mungkin pakai masker gitu loh. Pakai masker yang dimana ya tentunya guru-guru nggak akan tahu gitu loh. Kalaupun guru-guru tahu, pasti guru-gurunya mengerti gitu. Nggak setiap orang bisa mendapatkan izin yang memang benar-benar plong gitu. Wah keren banget ya perjalanan dari Kak Liza ini. Jadi satu kata ya yang dari Kak Liza ini, bahwa hijrah itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali ya Kak ya. Jangan pernah capek untuk berubah, karena pasti selalu ada goncangan di setiap perjalanan, pasti akan selalu ada paku, selalu duri yang ingin menusuk kaki kita gitu. Tapi kembali lagi, lihat lagi ke belakang apa yang sudah kita perjuangkan. Di depan sana masih ada impian yang perlu kita ambil dan kita capai gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Liza. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.